Film dimulai dengan memperkenalkan seorang narapidana bernama Frank yang dipenjara di sebuah tahanan khusus untuk disabilitas. Namun tiba-tiba seorang narapidana lain mencoba menyerangnya yang menyebabkan keributan. Setelah kejadian tersebut, Frank akhirnya dibebaskan dari penjara. Saat keluar, dia langsung disambut oleh seorang bos mafia bernama Anton. Adegan kemudian berpindah ke seorang pemuda bernama Zoli. Dia juga seorang disabilitas karena kelainan pada tulang punggungnya. Kondisi ini juga menyebabkan kakinya lumpuh secara permanen. Zoli juga harus berbaring setiap 1 jam sekali karena rasa sakit pada punggungnya. Setiap hari, Zoli menghabiskan waktu untuk menggambar komik. Suatu hari, ibunya membawanya untuk diperiksa ke dokter. Dokter tersebut merekomendasikan Zoli untuk menjalani operasi untuk mengobati sakit punggungnya. Namun, operasi tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Esok harinya, ketika Zoli sedang bersantai, tiba-tiba ia didatangi oleh sahabatnya yang bernama Ivan. Ivan juga terlihat sama seperti Zoli yang merupakan seorang disabilitas. Di sini Ivan mengajak Zoli untuk keluar rumah karena ia baru saja mencuri alat pemadam kebakaran. Ketika Ivan dan Zoli sedang memainkan alat tersebut, tiba-tiba mereka didatangi oleh Frank. Frank yang risih melihat kelakuan mereka langsung menampar Zoli, lalu menyuruh mereka mengembalikan alat tersebut. Zoli yang tidak terima sempat menantang Frank untuk berduel. Hingga pada akhirnya inilah yang terjadi. Frank yang merasa kasihan kemudian ia kembali untuk membantu Zoli. Frank menjelaskan kalau kakinya seperti ini akibat dirinya terjebak dalam insiden kebakaran. Sehingga ia kesal jika ada orang yang malah memainkan alat pemadam tersebut. Kemudian Frank mengajak Zoli dan Ivan untuk ikut dengannya ke sebuah klub. Mereka pun tanpa pikir panjang dengan segera mengikuti Frank. Sesampainya di sana, Ivan dan Zoli sangat kagum dengan keadaan di dalam klub. Sebab mereka baru pertama kalinya datang ke sana. Sambil menikmati musik, mereka juga ditraktir Frank. Kemudian Frank menceritakan kalau dirinya membutuhkan orang-orang istimewa seperti kalian dalam menjalankan misinya. Frank bertanya kepada Ivan, apakah Ivan bisa menyetir mobil. Ivan pun mengatakan kalau dirinya bisa menyetir namun tidak bisa mengebut. Setelah Frank menjelaskan semuanya, akhirnya Ivan dan Zoli bersedia menjalankan misi yang akan dilakukan esok hari. Misi apakah itu? Kita akan tahu nanti. Keesokan harinya, terlihat Anton memberikan sebuah bungkusan kepada Frank. Tidak diketahui apa isi dari bungkus tersebut. Lalu sang bos mafia menyuruh Frank mendatangi sebuah tempat untuk melakukan sebuah pekerjaan kotor. Sesuai perintah, akhirnya Frank sampai ke tempat tersebut. Ternyata Frank diperintah oleh bosnya untuk menghabisi sekelompok gangster yang telah membuat kekacauan di kawasannya. Lalu tak lama kemudian datanglah Ivan dan Zoli. Di sini Frank mengatakan kepada si bos gangster bahwa kedua pemuda tersebut akan menghabisi mereka semua. Mendengar hal itu tentu membuat kelompok gangster ini sangat murka. Mereka merasa direndahkan oleh Anton karena telah mengirim 3 orang cacat untuk berhadapan dengan kelompok mereka. Si bos gangster yang murka lantas menikam kaki Frank. Namun Frank sama sekali tidak merasakan apa-apa. Sebab kedua kakinya tersebut sudah mati rasa akibat kelumpuhan yang ia alami. Sampai akhirnya Frank mengeluarkan isi bungkusan yang tadi diberikan oleh bosnya, yang ternyata adalah sebuah pistol. Terungkap fakta bahwa profesi Frank sesungguhnya adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang biasa disewa oleh bos mafia kelas atas. Di mana Frank mulai menekuni bidang ini sejak ia masih seumuran dengan Ivan dan Zoli.
Sampai suatu hari Frank mengalami kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh. Namun bukannya pensiun, Frank malah menjadi pembunuh bayaran yang semakin brutal. Dan tujuan Frank memberikan Ivan dan Zoli pekerjaan ini tak lain untuk menjadi asistennya setiap kali ia akan menjalankan misi selanjutnya. Setelah misi selesai, luka Frank diobati oleh seorang suster yang merupakan mantan kekasihnya. Dimana sampai saat ini Frank masih mencintai dan berharap bisa balikan lagi. Tetapi sepertinya harapan Frank itu sia-sia. Sebab seminggu lagi sang mantan akan menikah dengan pacar barunya. Di sisi lain terlihat Anton sedang bermain-main dengan anjing-anjing buas kesayangannya. Namun saat dia hendak pulang, tiba-tiba untungnya tembakan tersebut hanya mengenai tangan Anton. Lalu Anton segera menyuruh anjing-anjing buasnya untuk menyerang kelompok tersebut. Sampai akhirnya mereka semua tewas dengan cara yang sangat brutal. Ternyata mereka semua adalah anggota dari kelompok mafia saingan bisnis Anton. Kembali ke Frank yang masih merasa galau ketika mengetahui sang mantan akan segera menikah. Dalam keadaan mabuk, Frank menuju keluar dan berusaha naik sebuah tempat yang tinggi. Dan sampai akhirnya keesokan harinya Frank menemui Anton untuk menagih bayaran atas pekerjaannya kemarin. Anton pun sangat kagum kepada Frank karena mampu menghabisi musuh walaupun Frank tidak bisa berjalan. Di sini Anton kembali memerintahkan Frank untuk menghabisi saingan bisnisnya, yaitu seorang bos mafia yang selalu dilindungi oleh satu orang pejabat pemerintah. Untuk itu, Anton meminta Frank agar lebih dulu menghabisi pejabat tersebut. Namun di sini Anton memberi pesan kepada Frank agar Frank bekerja sendiri tanpa bantuan pihak manapun, karena Anton tidak mau ada satu orang pun menjadi saksi mata. Di sisi lain, Zoli dan Ivan melanjutkan hobinya, yaitu membuat gambar untuk mengikuti acara pameran komik. Sayangnya komik yang mereka buat ditolak oleh panitia dengan alasan kurang menarik. Tentu hal tersebut membuat Zoli dan Ivan cukup bersedih. Setelah dari sana, Zoli mendatangi Frank yang saat itu sedang melatih kakinya. Di sini Zoli mengatakan kepada Frank kalau dirinya ingin ikut menjadi seorang pembunuh bayaran. Sebab cita-citanya menjadi pembuat komik sepertinya sudah gagal. Mendengar hal itu, Frank tentu menolak dan langsung mengusir Zoli. Namun ia malah terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Zoli kemudian ikut rebahan sambil mengatakan kalau Frank lebih berguna daripada dirinya. Karena merasa kasihan, pada akhirnya Frank mau mengajak Zoli dan juga Ivan untuk kembali bergabung. Esok harinya, mereka mulai menjalankan misi, yaitu menghabisi pejabat penting yang sudah bersekongkol dengan bos mafia saingan Anton. Frank bertugas mengeksekusi si pejabat dengan pura-pura memberi makan burung. Sementara Ivan dan Zoli akan memberi aba-aba serta mengalihkan perhatian. Hingga pada saat pejabat itu akan pergi, Ivan berjalan di depannya untuk mengalihkan perhatian. Lalu Frank menghabisinya. Semua orang bingung sebab tidak ada satupun yang curiga kepada Frank. Ketika para bodyguard sibuk mencari pelaku, Frank dan yang lain sudah bergegas kabur. Namun dibalik itu ternyata Anton mengawasi Frank dan dia baru tahu kalau misinya ini dilakukan bersama teman-teman Frank. Adegan beralih ke Frank yang sedang disiksa oleh Anton. Hal itu dikarenakan Frank telah membawa Zoli dan Ivan dalam misi menghabisi si pejabat. Di sini Anton meminta Frank untuk membunuh kedua temannya agar tidak ada saksi mata dalam kejadian tersebut. Keesokan harinya, Frank membawa Ivan dan Zoli untuk memancing di sebuah danau. Sesampainya di sana, mereka bertiga bersantai sambil asyik memancing. Hingga tak lama kemudian, umpan dari Ivan berhasil dimakan. Lalu inilah yang dilakukan oleh Frank. Setelah melihat mereka tenggelam, hati kecil Frank berkata kalau hal ini sangat tidak pantas untuk ia lakukan. Pada akhirnya, Frank memutuskan untuk menolong mereka berdua kembali.
Di malam harinya, Frank mengucapkan permintaan maaf atas perbuatannya yang sangat tidak berperi kemanusiaan tersebut. Bahkan, Frank memberi Sully pistol miliknya sebagai bentuk permintaan maaf. Dan Frank berjanji ia akan tetap mengajak Ivan dan Sully sebagai partner dalam misi selanjutnya. Namun, secara diam-diam, di keesokan harinya, Frank kembali menemui Anton dan melapor bahwa ia sudah menuruti permintaan sang bos dengan menghabisi kedua partnernya yaitu Ivan dan Sully. Anton pun sangat senang mendengar kabar tersebut, sebab kini sudah tidak ada lagi saksi mata yang tidak bisa dipercaya. Namun pada akhirnya Anton mengetahui bahwa Frank telah berbohong perihal ia sudah membunuh Ivan dan Sully. Padahal kenyataannya dua pemuda tersebut masih hidup dan bahkan kembali menjadi partner Frank dalam misi selanjutnya. Kali ini Anton sangat kecewa dan ia berniat akan menghabisi Frank beserta kedua partnernya itu. Tetapi Anton akan menunggu sampai mereka bertiga menyelesaikan misi tersebut. Di keesokan harinya, mereka bertiga mulai menjalankan misi dengan mendatangi markas kelompok mafia tersebut. Frank menyuruh kedua partnernya menunggu di dalam mobil, sementara dirinya akan beraksi seorang diri. Dan jika dia tidak kembali dalam waktu 20 menit, Frank menyuruh Sully dan Ivan segera melapor ke polisi. Sesampainya di markas, Frank memberitahu si penjaga pintu bahwa ia ingin menyampaikan pesan kepada si bos mafia. Pesan dari saudaranya yang merupakan teman satu sel Frank di penjara disabilitas. Pada akhirnya, Frank dibawa masuk bertemu dengan si bos mafia. Namun ternyata itu hanyalah jebakan, sebab si bos mafia sudah tahu kalau Frank diutus oleh Anton untuk menghabisinya. Sebab seminggu yang lalu saudaranya sudah tewas di penjara disabilitas. Namun sepertinya kelompok mafia ini terlalu lama bertindak karena Frank yang lebih dulu beraksi. Sampai akhirnya mereka semua tewas di tempat. Setelah misi selesai, Frank pun bergegas keluar dari sana. Namun sialnya pintu pagar tersebut terkunci. Lalu Frank pun menghubungi Sully untuk segera menjemputnya. Sesampainya di sana, Frank segera menyuruh Sully untuk menabrak gerbang tersebut dengan mobilnya. Namun saat ingin pergi, mereka mendengar suara sirine polisi. Frank mengira Sully telah menghubungi aparat tersebut. Padahal dia sudah kembali sebelum 20 menit. Namun Sully membantah telah menelepon polisi tersebut. Akhirnya Sully berinisiatif menghadang polisi itu. Dia mengatakan kepada si polisi bahwa mobil para penjahat tersebut sedang mengarah ke utara. Beruntung para polisi termakan dengan ucapan Sully. Hingga pada akhirnya mereka bertiga berhasil lolos. Keesokan harinya, Frank kembali menemui Anton untuk meminta bayarannya. Anton mengatakan sebelum ia membayar Frank ada satu hal yang harus ia bicarakan. Ternyata saat itu Anton membawa Frank menuju sebuah gudang kosong. Di sini ia berencana akan menghabisi Frank dengan cara digantung karena dianggap telah membohonginya. Setelah Anton pergi, ternyata Frank berhasil melepaskan ikatan tersebut. Malam harinya, Frank menghubungi Sully dan Ivan untuk segera berkumpul sebelum Anton menemukan mereka. Pada saat itu juga, Sully dan Ivan bergegas pergi ke sebuah tempat yang sudah diberitahu Frank. Sesampainya di sana, mereka bertiga berencana akan menghabisi Anton esok hari. Karena untuk sekarang, Frank akan pergi ke acara pesta pernikahan mantannya. Singkat cerita, Frank sudah berada di acara pesta tersebut. Frank yang masih sangat mencintai si mantan, dia pun naik ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu galau. Setelah itu, Frank sempat berbincang dengan si mantan hingga Frank nekat ingin menciumnya. Namun si mantan tentu merasa Frank sudah keterlaluan. Alhasil Frank dibawa ke belakang gedung lalu dihajar habis-habisan oleh keluarga pengantin pria. Namun tak lama kemudian datang Sully dengan membawa sebuah pistol pemberian Frank. Ternyata Sully dan Ivan pergi menyusul Frank karena mengkhawatirkannya.
Saat dalam perjalanan pulang, Frank berterima kasih kepada mereka berdua. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan misi, yaitu membunuh Anton. Dimulai dengan memantau rumah Anton dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ivan sedikit kesulitan sebab tangannya selalu bergoyang dengan sendirinya. Dirasa sudah cukup, mereka pun bergegas pergi dan akan melancarkan aksinya pada nanti malam. Singkat waktu, pada malam harinya ketika Anton baru saja pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada Frank dan juga Zoe. Anton sedikit kaget karena ia menyangka kalau Frank sudah benar-benar meninggal. Di sini Anton mengatakan kalau ia akan memberikan kunci berangkas untuk membayar mereka jika berhasil melewati anjing-anjing miliknya. Ketika piaraan Anton itu menyerang, kemudian terjadilah duel antara Anton dan Frank. Hingga pada akhirnya Anton berhasil dihabisi oleh Zoe. Sementara Frank juga ikut tewas di insiden ini. Zoe sangat bersedih karena Frank sudah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Kemudian ia mengambil semua uang di dalam berangkas milik Anton. Setelah kejadian itu, Zoe melakukan operasi agar punggungnya tidak lagi sakit. Di akhir film memperlihatkan Zoe dan Ivan yang sudah menjadi pembuat komik terkenal. Diketahui semua komik-komiknya ini menceritakan tentang sosok Frank. Dan film pun tamat.